Hello everyone, welcome to English class. This time I'm going to explain We Need Traffic Safety Chapter 16 Third Grade. Nah, dalam pembahasan ke bab 16 khusus kelas 3, dalam judul kita butuh keselamatan berlalu lintas. So, when you are on the road, you must be careful and you must know how to protect yourself from accident. Nah, kita bagaimana melindungi diri kita dari kecelakaan di jalan raya. So, please listen carefully and check this video. Now, I'm going to tell about the traffic safety equipment for riders. So, please listen carefully. Road traffic safety refers to methods and measures used to prevent road users from being killed and seriously injured. Typical road users include pedestrians, cyclists, motorists, vehicles passengers, horse riders, and passengers of on-road public transport, mainly buses and trams. Nah, dalam bahasa Indonesia, perlengkapan keselamatan berlalu lintas untuk para pengendara. Keselamatan berlalu lintas di jalan mengacu pada metode dan tindakan untuk pencegahan para pengguna jalan dari terbunuh dan terluka parah. Pengguna jalan umum meliputi pejalan kaki, pengendara sepeda, pengendara sepeda motor, penumpang kendaraan bermotor, penunggang kuda, dan penumpang angkutan umum, khususnya bis dan trams. Nah, di sini kalian harus lebih berhati-hati dan mempersiapkan perlengkapan untuk mengendarai kendaraan bermotor maupun bersepeda. Next is I'm going to tell you about the equipment, tentang perlengkapan berkendaraan bermotor. The first is helmet. Helmet is a form of gear worn to protect the head. Helmet adalah bagian dari pengguna kendaraan yang digunakan untuk melindungi kepala. Jadi, ketika kalian bersepeda motor ataupun kamu sebagai penumpang kendaraan bermotor, sebaiknya menggunakan helm. Apabila kalian terjatuh, kepala Anda merasa terlindungi dari benturan. Next is mask. Mask is an object normally worn on face, typical for the protection from smoke and dust. Nah, masker wajah biasanya digunakan untuk wajah, ya, dipakai di wajah kalian, khususnya untuk melindungi asap dan debu. Nah, ini juga bisa melindungi Anda dari penyakit yang saat ini yaitu COVID-19, COVID-19. So you must be careful and wear mask wherever you are. Next is gloves. Gloves usually serve as a hands from cold heat damage that could be caused by things such as friction, chemicals, or disease.
It also creates a barrier between hands and things they should not come into contact with. Sarung tangan ya biasanya berfungsi sebagai penahan cuaca dingin, panas ya ataupun kerusakan yang bisa disebabkan sesuatu hal ya seperti gesekan bahan kimia atau penyakit. Ini juga menciptakan pembatas antara tangan dari benda-benda yang seharusnya tidak bersentuhan dengannya. So, for example, when you touch some things, yeah, it protect your hands. Next, jacket. Jackets serve to protect the body from heat and rain and the bad influence of the night wind. Nah, jaket ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan hujan dan pengaruh buruk dari angin malam. Yeah, it's so important when you are wearing jacket. So you must wear jacket when you are ride motorcycle. Next is knee and elbow protectors are useful for preventing injuries from falling from a motorized vehicles. Nah, pelindung lutut dan siku ini juga berguna untuk melindungi diri kita dari luka apakah jatuh dari kendaraan bermotor. Nah, apabila ada pelindung lutut dan siku tidak terlalu cedera dan kalian akan merasa lebih aman. Next or the last is harness boots. Nah, tuh sepatu boots ini ya. Harness boots are designed to protect the motorcycle rider from the heat of the exhaust pipes and the engine block and from injury to the foot in the case of an accident while riding. Nah, harness boot ini juga dirancang untuk melindungi pengendara sepeda motor dari panasnya pipa knalpot dan blok mesin serta dari cedera pada kaki jika terjadi kecelakaan saat berkendara. Jadi, this is all the attribute or equipment that you have to wear when you are riding motorcycles. Ya, berikut semua perlengkapan yang memang harus kalian gunakan pada saat bersepeda motor. Apakah Anda diboncengi? Apakah kalian mengendarai motor sendiri? Tapi nggak mungkin karena kalian masih anak-anak ya. Mungkin kalian bisa memberikan saran kepada orang tua Anda pada saat kalian sebagai anak bisa memberikan informasi kepada orang tua bagaimana memiliki perlengkapan berkendaraan bermotor. The next discussion is driving license atau surat izin mengemudi. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada SIM A, SIM B, dan SIM C. Nah, ada perbedaan pada saat kalian memiliki SIM. Nah, untuk SIM A, yaitu kendaraan, ini untuk bagi pengendara mobil yang jumlah muatan tidak melebihi 3.500 kilo. Khusus SIM A. Biasanya adalah mobil ya. Bukan truk ya. Untuk truk yaitu SIM B ya. Adalah jenis kendaraan yang diperuntukkan untuk pengemudi mobil yang penumpang barang ya dengan jumlah lebih dari 3.500 kg untuk SIM B. Untuk SIM C khusus untuk kendaraan bermotor. Next, I want to read some things about driving license. Indonesian driving license is a legal document required
in Indonesia before they are allowed to drive a motor vehicles. The Indonesian driving license is issued by the Indonesian National Police or Polri. The general requirements for a license in Indonesia are to be at least 17 years old. In Indonesia adalah surat izin mengemudi adalah dokumen sah yang dikeluarkan di Indonesia sebelum mereka diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Apakah itu mobil maupun sepeda motor. Surat izin mengemudi dikeluarkan oleh Polisi Nasional Indonesia atau Polri. Persyaratan umum untuk izin di Indonesia sekurang-kurangnya 17 tahun usianya. Jadi ketika Anda berusia 17 tahun, kalian bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Nah, SIM ini harus dibawa ketika kamu mengendarai dimanapun dan kapanpun kalian akan pergi. The next discussion is about safety equipment. Nah, ini is about summary. Kita ambil satu kesimpulan dari perlengkapan keselamatan berlalu lintas. Nah, di sini ada tabel. Kamu perhatikan traffic safety equipment-nya adalah ada helmet, mask, gloves, jacket, harness boot, knee protectors. Nah, ini merupakan equipment. Sedangkan fungsinya adalah untuk helmet adalah to protect our head, melindungi kepala kita. Untuk mask yaitu melindungi wajah kita dari asap dan debu. Nah, so you have to explain in English. Kalian harus menjelaskan dalam bahasa Inggris, of course. Helmet to protect our head. Mask to protect our face from smoke and dust. Gloves, blah, 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 blah. Jacket, harness boot, and knee protectors. You can feel it, the function of the equipment. The next discussion is the use of need. Nah, penggunaan kata kerja need. Need is a verb means require. Need adalah sebuah kata kerja yang berarti memerlukan atau membutuhkan. Look at the table. Khusus she, he, it atau singular subject atau subjek adalah orang ketiga tunggal. Nah, kata kerja needs-nya harus menggunakan akhiran S. Sedangkan I, you, we, they hanya kata kerja biasa yaitu need. Example, you need more time to answer the question. Nah, di sini saya tebalkan kata kerja need dan saya garis bawahi. Nah, tanpa akhiran S. Dalam bahasa Indonesia adalah kamu membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini kata need. Selanjutnya adalah she needs to fasten the seat belt. Nah, dia perlu untuk mengencangkan sabuk pengaman. Nah, di sini subjeknya adalah she, orang ketiga tunggal, maka kata kerja needs ditambah akhiran S di belakang. Kamu perhatikan, saya garis bawahi untuk membedakan subjek plural dan subjek singular. Well, so far, do you already understand? Good. Next, I want to give more examples about it. Nah, this is the Indonesian word, Indonesian sentence, I mean. Saya membutuhkan helm untuk melindungi kepalaku. Saya membutuhkan helm untuk melindungi kepalaku. So, what is in English? Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? I need a helmet to protect my head. I need a helmet to protect my head. Nah, kalian bisa membuat kalimat seperti ini, ya. Misalkan, saya membutuhkan sarung tangan untuk melindungi tanganku. So, in English is, I need a pair of
gloves to protect my hands. Nah, kalian bisa menggunakan kata need. Another example, ayah membutuhkan sarung tangan untuk melindungi tangannya. Ayah membutuhkan sarung tangan untuk melindungi tangannya. In English, father needs gloves to protect his hands. Father needs gloves to protect his hand. Ayah membutuhkan sarung tangan untuk melindungi tangannya. Ya, kalau misalkan kita buat kalimat yang lainnya, misalkan Andi membutuhkan sepasang boots untuk melindungi kakinya. Andi needs a pair of boots to protect his foot. Ya, itu salah satu contoh. Well, what do you think about my explanation? I hope you can understand and know about kata kerja need. Well, thank you very much for being with me. Learning English is fun, right? Well, I hope you can understand and you can share this video to your friends. Thank you for watching. Have a nice day. Goodbye.